Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Teguh Suardi. Yang kedua ada Vicky Karani. Yang ketiga ada Maulidur Nisam. Yang keempat ada Lailan Saputri. Dan yang terakhir ada Wulandari. Pembahasan yang pertama yaitu ada BNI Asset Management. BNI Asset Management dirintis sejak tahun 2011. Berawal dari upaya BNI untuk memberikan solusi investasi untuk menjawab kebutuhan finansial nasabah yang mulai beralih dari industri perbankan ke industri pasar modal. Di awal berdirinya BNI Asset Management adalah divisi manajemen investasi yang merupakan bagian dari BNI Sekuritas sejak tahun 1995. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan OJK, maka pada tanggal 7 Juli 2011, BNI Asset Management spin-off dari BNI Sekuritas dan menjadi entitas tersendiri. Visi dan misi dari BNI Asset Management sendiri yaitu yang pertama, visinya menjadikan perusahaan manajer investasi yang terhandal, terpercaya, dan menjadi acuan bisnis manajer investasi. Dan misinya sendiri menyediakan jasa pengelola investasi nasabah secara komprehensif, inovatif, dan profesional. Selanjutnya, beberapa layanan yang diberikan oleh BNI Asset Management kepada para investor. Yang pertama, kemudahan bagi investor dalam berinvestasi. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi dana investasi. Dan yang ketiga, pengembangan dana investasi sesuai dengan perencanaan keuangan dan jangka waktu yang diinginkan oleh investor. Saat ini, basis investor meliputi perbankan, yayasan, asuransi, dana pensiun, BUMN, koperasi, perusahaan swasta, lembaga pendidikan maupun investor retail high net worth individual. Selanjutnya, produk apa saja yang ditawarkan oleh BNI Asset Management kepada para investor? Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, yang merupakan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri atau bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat utang. Risiko investasi yang lebih tinggi dari reksadana pasar uang tetapi lebih rendah daripada reksadana campuran atau saham. Selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan investasi dalam efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Selanjutnya ada reksadana terproteksi yang memiliki fitur khusus adanya mekanisme proteksi yang bukan jaminan dari pihak manajer investasi maupun pihak ketiga terhadap nilai pokok investasi awal jika tidak terjadi wan prestasi dan instrumen atau emiten penerbit surat hutang yang digunakan atau pihak yang terlibat dalam portofolio investasi produk ini. Selanjutnya ada reksadana saham yang merupakan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Selanjutnya ada reksadana syariah yang dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, di mana peraturan pelaksanaannya, cara, dan kegiatan usaha secara akad yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya ada reksadana terbatas, di mana reksadana ini berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas perlu disempurnakan agar sesuai dengan tujuan reksadana. Berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dalam menunjang pembangunan sektor real. Beberapa penghargaan yang belakangan ini diperoleh oleh BNI Asset Management seperti yang pertama yaitu Investor Infovesta Reksadana Terbaik 2021. Selanjutnya
Bareksa Kontan OVO 4 tahun Fund Award 2020 dan info. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Sinarmas Asset Management yang berdiri sejak tahun 2012. PT Sinarmas Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Sinarmas Sekuritas, di mana PT Sinarmas Asset Management fokus pada pengelolaan aset yang profesional dan prudent serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. PT Sinarmas Asset Management menyediakan berbagai layanan produk investasi seperti reksadana saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang, dan juga produk kontrak pengelolaan dana. Berikutnya adalah mengenai visi dan misi dari Sinarmas Asset Management. Visinya adalah menjadi manajer investasi terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan kreativitas serta reputasi baik di pasar lokal maupun global melalui produk investasi dan jasa keuangan terintegrasi yang didukung platform digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam era teknologi finansial. Dan misinya yaitu yang pertama, memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah dengan menggunakan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Yang kedua adalah menyediakan beragam produk investasi yang menguntungkan bagi para nasabah dan investor. Dan yang terakhir adalah meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kepada nasabah. Baik, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lailan Saputri. Adapun reksadana ialah sebuah produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi yang dikonversikan ke berbagai jenis produk seperti obligasi, saham, dan produk keuangan ataupun investasi lainnya. Adapun produk-produk dari Sinarmas yaitu yang pertama reksadana pasar uang. Reksadana ini hanya berinvestasi di pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Adapun contoh investasinya ialah deposit berjangka, sertifikat deposit, surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain. Dan profil risikonya sangat cocok untuk investor konservatif. Adapun yang kedua ialah reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana ini investasinya paling sedikit 80% dari hasil bersihnya ke efek utang atau obligasi. Tingkat pengembalian investasi ini relatif stabil, tetapi risikonya sedikit lebih besar dari reksadana pasar uang. Dan karena itu sangat cocok untuk nasabah konservatif dengan jangka waktu investasi 1-3 tahun. Yang ketiga yaitu reksadana campuran, di mana reksadana ini mengalokasikan uang ke berbagai sekuritas, termasuk saham dan obligasi. Adapun yang keempat ialah reksadana saham, di mana reksadana ini paling sedikit 80% berinvestasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas atau saham. Adapun yang kelima ialah reksadana terproteksi, di mana reksadana ini mekanismenya menahan 100% nilai investasi awal sampai tanggal jatuh tempo dan tidak berlaku apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut. Berikutnya itu ada namanya reksadana ETF, di mana reksadana ini dapat diperjualbelikan kapan saja. Dengan itu ETF ini cukup fleksibel dan mudah untuk bertransaksi, alias tidak seperti reksadana yang lain yang harganya berubah-ubah setiap harinya. Berikutnya ada reksadana Daire, di mana melalui Daire seorang investor dapat berinvestasi di bidang real estate tanpa harus memiliki aset real estate secara langsung. Dan biasanya Daire ini digunakan untuk membeli pembangunan, rumah sakit, apartemen, hotel, saham dan obligasi, dan lain-lain. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh Sinarmas sangat banyak sekali. Di antaranya ada SIMAS Equity Syariah, di mana reksadana campuran yang berbasis syariah yang meraih penghargaan yaitu BES Syariah 2020. Dan ada juga Danamas Flexi, di mana meraih penghargaan sebagai reksadana campuran terbaik, dan masih banyak lagi penghargaan yang telah diraih oleh Sinarmas.
PT Mandiri Manajemen Investasi atau yang lebih dikenal sebagai Mandiri Investasi didirikan pada 26 Oktober 2004. Setelah memisahkan diri atau spin-off dari PT Mandiri Sekuritas, Mandiri Investasi yang merupakan bagian dari grup PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah manajer investasi nasional terbesar yang berpengalaman di bidang pengelolaan portofolio investasi sejak tahun 1993 dengan nomor izin usaha MI nomor KEP 11-PM-MI-MI-2004. Berikut ada visi dan misi. Visinya adalah perusahaan manajemen investasi paling inovatif dan terdepan di Indonesia. Dan misinya yang pertama adalah menjadi manajer investasi terdepan dalam menyediakan solusi investasi berkualitas yang memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan investor dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, selalu berinovasi dalam produk serta layanan investasi dengan pemanfaatan teknologi dan sinergi grup. Yang ketiga, mengelola dan mengembangkan talenta yang profesional, berdedikasi, dan berkompeten agar selalu siap bersaing di industri pengelolaan investasi. Yang keempat, berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya berinvestasi, sekaligus berperan serta dalam pembiayaan pembangunan negeri. Selanjutnya ada produk dan layanan. Yang pertama ada reksadana. Seperti reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, serta reksadana terproteksi, setiap produk investasi dirancang secara khusus untuk memenuhi berbagai tingkat kebutuhan berinvestasi. Yang kedua ada alternatif investasi. Tidak hanya pada efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk reksadana, namun juga menyediakan beragam solusi pendanaan dan investasi alternatif seperti investasi langsung, structured finance, dan infrastruktur melalui produk investasi seperti kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana infrastruktur, serta reksadana penyertaan terbatas. Selanjutnya ada pengelolaan dana nasabah secara individual. Mandiri Investasi menawarkan jasa pengelolaan dana nasabah secara individual atau PDNI yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor berdasarkan tujuan investasi dan profit resikonya. Apa saja sih penghargaan yang diperoleh dari Mandiri Investasi? Yang pertama ada Best Islamic Asset and Fund Manager dari Mandiri Investasi. Best Islamic Finance Award ini diperoleh pada tahun 2021 dari Alpha Sotheby's Asia. Yang kedua ada reksadana terbaik di tahun 2021, Mandiri Obligasi Optima dan Investasi Dana Dolar Mandiri.